Itu si Yesus dan atori dan solewi ama eno sonoi ama deroki tabe usi malaikat singkune sampai natonki nesirani metero pules Yesus Usi Yesus yang mengarunen tunes baina Limu mati bedoner bunyi asoke Amen usi Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, nama saya Senong Oke. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Sore hari ini kita mau pergi untuk merayakan dua peristiwa. Pertama, peristiwa ketidakberdayaan manusia dan peristiwa solidaritas Allah dengan manusia. Solidaritas Allah yang kita tulis terekspresi melalui peristiwa Natal, lahirnya Tuhan di tengah manusia. Anselmus Canterbury pernah menanyakan ini. Nah, masa bisnis atau diulis masuk akal tidak? Cur Deus homo, mengapa manusia Allah menjadi manusia? Bagi Anselmus ini tidak masuk akal. Bicara tentang Allah sama dengan bicara tentang roh. Bagaimana roh nane yang bisa menjelma menjadi manusia? Tapi kemudian nakon ini, walaupun ini membawa hal atau memberi kesan tidak masuk akal, tetapi bagi Allah semua menjadi mungkin. Maka kalau Allah memutuskan untuk menjadi manusia, itu adalah ekspresi dari kuasa dan kebaikannya kepada manusia. Esonane ketika Allah turun melalui peristiwa Natal dalam sosok Yesus, itu pertanda bahwa Allah sungguh-sungguh tidak pernah menarik kembali cintanya dari manusia. Allah menciptakan manusia karena dorongan cinta. Maka apapun realitas hidup manusia dan warnanya, Allah tetap akan ada di sana. Sebenarnya Allah nggak perlu dari manusia. Karena apa? Manusia sudah diberikan dua kekuatan yang paling dahsyat dalam dirinya, yaitu kekuatan pikiran dan kekuatan hati nurani. Sebenarnya dengan pikiran ini adalah suatu embrio untuk bisa menciptakan oleh peradaban dan budaya.
sehingga ini semua ini adalah barang hutan yang karena pikiran bisa dibudayakan atau terekspresi seperti ini. Dan di dalam pikiran hati manusia itu diberikan daya timbang sehingga ada muncul daya moral dan etik dan moral. Dua kekuatan ini sebenarnya membuat manusia tidak harus merepotkan Allah untuk turun dalam peristiwa Natal. Tetapi karena manusia itu adalah paduan antara roh dan daging, roh kuat tapi daging lemah, makanya dibilang Allah harus turun untuk solider dengan manusia dalam peristiwa Natal. Maka sore hari ini ketika kita di KB TIUKONDI dalam Natal bersama itu mengandaikan bahwa kesempatan ini dan saat itu mesti terefleksi. Kalau dipusin saune ombak pinan ini, kira-kira apa tanggapan kita terhadap cinta dan kebaikan Allah terhadap kita? Apa kiranya yang bisa kita balas terhadap kebaikan Tuhan ini? Sebenarnya dalam kesempatan ini kita membuka hati agar Tuhan dapat berkenan menyucikan pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan perbuatan kita, sehingga kita pantas menghayati hidup di tahun 2023 ini dengan tetap mengandalkan Dia, karena Tuhan tidak menjanjikan lautan yang teduh, tapi lautan yang aman bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Mari kita siapkan hati, mempersembahkan apa yang menjadi intensi kita dan disatukan ke dalam doa kita. Benar juga oke KBS itu tampil di santi si usikan mereka.
salah kita, serta mengantar kita semua kepada kehidupan yang kekal. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Kami mohon, semoga Tuhan kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, telah Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang masa. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Yesaya. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu
dan raja-raja menyosong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Media dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku dari kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Juru selamat dunia, yang raja yang kekal. Menurut Santo Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di sebelah timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yehuda, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan saksama akan hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan wur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Inspirasi anak ini,
Romo John, Pater Fritz, Romo Valen, Romo Okto, Cicau dengan suster Nuani, yang menjadikan satu polanya. Wis nama Tuhan ama pemaena. Selamat sore. Selamat kesan Natal dan Tahun Baru. Amnasine esa nuana midat ma mok nitonan midat ma mok nitonan makis live tolas esun una kita tor di Kupang dengan Ketua Perdana Bapak Frans Kera Inkana IKB di Mako. Jadi dulu ini dilatih IKB di Mako itu meriah sekali. Kita kunjung kelompok Insana di Bukit Mako. Hanya aunekanmu, saya rasa sedih karena sore ini hanya raja-raja saja, hanya wis nama tua kini, kau kinama kalau itu bayar nau sange, pasti mau dihipa. Atau ini temu atau ini lima atau ini oke hanya bila lasi dia ala besi atau luguatan tapi lagi dia kena buneno wa oleh lumo oleh pastor oleh teknik urusan akhirnya oke buktinya kita tiba lebih tidak hal oke hanya dibayar oleh Tenggelam. Ya kalau campur-campur. Sebenarnya awal kita sinabuang merek taleko. Sinalang taleko. Romo Valen, Pater Fritz, Romo Okto, tapi karena aku masih desensi, aku 68. Jadi ada kelas itu. Kira-kira tidak bisa lagi. Pertama, saya mengucapkan profesia untuk inisiatif pertemuan ini. Seharusnya dulu kita harus rayakan Natal bersama, Paskah bersama, rayakan di Gor. Itu terlalu banyak. Tapi baik, belum terlambat. Masih ada waktu untuk kita atur kembali. Lekat me tayo na hita muel ka intuana. Now lalang mese, tapi fine tayo lalang bian. Lalang mese. Tapi mari kita mengerti pesan malaikat ini secara positif. Kita datang dengan hati yang tulus ikhlas, dituntun oleh bintang cahaya ilahi. Dan kita kembali dengan pesan suci malaikat agar melalui jalan lain. Jalan lain ini ada banyak hal. Ya, final di Kuana, final di Payana, final di Bebu. Lalu kita mungkin berusaha supaya Nekak Mese, Ansar Mese membangun Pulau Timur, membangun Bima. Hanya masalahnya Bima mungkin Herodes non tahu, ya mungkin Herodes non tahu. Nanti kami Herodes, saya kayak mau pakai Herodes. Kami Herodes. Herodes itu. Memang ada banyak jalan ke Roma. Satu pastor tugas ke arah kota.
diberi uang jalan oleh Pater Sipes. Lalu waktu pulang mau tukar kembali uang tiket. Tiketnya bukan Larang Tuka Kupa, tapi Labuan Bajo Kupa. Sipes mahal. Kau tugas di Larang Tuka dong. Akhirnya Sipes, Pater Sipes ambil ke Sipes. Oh, kembali ke jalan lain. Ini yang ya. Saudara-saudari yang saya kasih, Natal adalah pesta yang sangat menyentuh hati, dengan lagu-lagu yang sangat merdu, dengan perayaan yang membuat kita orang Timur naikkan mobil. Begitu semangatnya orang merayakan Natal, sehingga sejak bulan yang berakhir dengan DR, orang sudah sibuk merayakan Natal secara meriah. Berakhir DR atau September, Oktober, November, Desember. Hanya sayang 1000 sayang mereka yang sudah sibuk merayakan Natal sejak September, Oktober, November, dan Desember. Pada puncak hari raya Natal, mereka tidak tahu di mana gereja. Mereka juga tidak ke gereja. Ini yang satu tanda tanya. Termasuk orang dari TTU juga, Imam. Kita sedang Imam ini. Nah, hai masuk lagi, hai main dipilih aturan gereja. Aturan gereja ini. Sambut tunggu Tuhan sekurang-kurangnya setahun sekali. Atau 2 kali pada waktu Paskah dan pada waktu Natal. Dan boleh nafas. Memang ya pengen satu orang tidak boleh lihat seluruh pesan inti perayaan Natal itu ada juga. Natal adalah pesta gembira, maka harus dirayakan dengan penuh yang harus dirayakan secara meriah, dan orang-orang keluarga hidup bergereja, hidup bermasyarakat. Orang-orang yang merayakan Natal adalah orang-orang yang bergembira. Dan yang kedua, keluarga yang sangat menggembirakan, mereka yang merayakan Natal adalah mereka yang saling cinta damai. Cinta damai. Memang ada banyak sekali tantangan damai dalam hidup rumah tangga, hidup bergereja, hidup bermasyarakat. Di jalan-jalan raya juga, misalnya kita ikut mobil lain yang motor lain di depan, dia sen kanan, belok kiri. Sen kanan belok kiri, jadi kita punya emosi berlain. Natal adalah orang-orang yang cinta damai, sehingga meskipun ada masalah di dalam keluarga besar di Imako, kita harus dengan gembira memaafkan, dan kita harus dengan gembira berusaha supaya nekaf mese ansal mes. Karena lektolas lagi kasih naikin oke, usin oke. Maka utuh bagaimana sesudah Natal ini tayangan dia supaya tebual itu Natal adalah pesta keluarga, karena itu kita bergembira. Lepas kepisna Allah menjadi manusia supaya manusia juga menjadi seperti Allah. Jadi perbedaan sifat kita dengan Allah itu, Allah justru turun dari surga menjadi manusia. Kita ini mau naik, kita ini seperti Sakeus mau naik ke atas pohon supaya banyak orang lihat kita. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Sakeus? Sakeus turun. Hari ini saya mau singgah di rumah.
Dan kita diminta supaya kita juga turun. Seperti Allah turun, kita mesti menjadi seperti Allah, tapi seperti Allah turun, kita diminta untuk turun supaya Tuhan bisa bertamu di rumah kita. Dan kalau Tuhan datang dan tinggal di tengah-tengah kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang bertobat. Tapi tidak hanya tobat saja, kita harus buat sesuatu. Banyak kotak-kotak yang pintar yang ada di sini, harus buat sesuatu untuk membangun TTU, memberi pikiran-pikiran untuk membangun TTU. TTU kalau kan mau efisien, kita tekeran bikin mampu, aleko. Tapi kalau le osan teh, duwe san naupun, pinsang sinan naupun, yang mau sinan naupun, yang mau osan teh sesuatu nanti kau pergi, noy pun sinan tumbang sinan teh, mana teh, on bete, nilula teh, sesuatu naupun. Sakit saat kita sebagai orang di Mako, kita sebenarnya harus bersinergi, memberikan yang terbaik untuk membangun di Mako di kota tempat, membangun di Mako di tempat lain di Pulau Timur. Tapi seringkali kita dipahami. Dulu tuh mahasiswa TTU itu, kalau ada demo itu mereka selalu lari ke depan, bicara pindah. Tapi asrama TTU yang membesarkan banyak orang ada masalah. Tidak ada orang TTU yang ngomong. Jadi kita suka demo, dibayar oleh orang lain, tapi memperjuangkan kepentingan kita berkurang satu sama lain. Saudara-saudari yang saya kasih, tema dan kenal lahan mese, paling kese setengah lah, lekatnya. Pesan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa masih ada banyak jalan yang perlu kita buat supaya kita satukan hati orang TTU yang PC ansal PC tahaken leh itu tahaken leh itu lagi ini kira-kira sesudah nanti WSH loh tanggal 15 nanti akan di berapa raih karena 1 juta orang lebih. Oh tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, tapi kita melarang karena atlet kasih naik kita selesai, kita melarang bagaimana ausi ya, ausi supaya tidak oke. Bersinergi, memberikan yang terbaik untuk membangun di Mako, di kota Kupang khususnya, dan di tempat lain. Kembali kepada pesan inti bacaan kitab suci pada hari ini, saya menegaskan bahwa Tuhan Allah adalah milik segala bangsa. Keselamatan bukan suatu anugerah yang didiamkan. Kita semua di jalan menuju kehidupan. Tiga raja mencari Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti Abraham, mereka mencari Yesus dan tidak menyerah, tidak kalah terhadap segala macam cobaan. Pengalaman kita bersama sebagai atlet TTU atau Imam adalah tidak menyerah terhadap segala macam
urusan politik, karena urusan ini dan urusan itu. Dan buah dan usaha tekun mencari adalah berjumpa dengan Sang Raja penyelamat umat manusia. Kebersamaan kebijaksanaan akan mengantar kita kepada Tuhan. Bapak Anggosan Pilkar Ekonomi dua mata air, ya dua mata air, sehingga pikiran saya main makan orang. Tapi saya kembali kepada pesan ini. Tema oke. Hubungan kita dua talangnya. Pesan ini kita bersyukur bahwa institusi ini dalam masa itu khususnya aku di Boki, khususnya aku di sana, khususnya aku Jamak, ya. Jadi lihat koras lagi kita oke time lalang, ya, time lalang alepot supaya kita himpun kita punya orang-orang kita untuk ya, supaya kita bisa atau terkendalikan kan seperti atau terkendalikan ini. Kita mohon berkat dan rahmat Tuhan, kiranya dengan menjadi orang-orang yang bergembira karena merayakan Natal, orang-orang yang membawa damai, kita semua saling menggembirakan satu sama lain, kita semua saling memaafkan satu sama lain, kita semua menjadi tanda kehadiran Allah yang menggembirakan dan menyelamatkan orang lain, meraih tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada. Kami ucapkan terima kasih karena inisiatif ini adalah inisiatif yang baik. Barangkali ada pertemuan itu hari dibuat di Bapak Prani punya kebun, ya, kemudian dibuat di Bapak Jono punya rumah. Nah, kali berikut kita menimbangkan jauh di Pak William panggil Natur Mel. Lain kali menimbangkan pun nanti semua makan sama-sama. Kemudian itu juga di tempat-tempat lain. Dan kita mohon berkenan rahmat Tuhan supaya sudah Natal dan tahun baru ini kita ada roh dan semangat yang baru untuk menyumbangkan semua yang baik untuk masa depan di Imako dalam dunia kehidupan politik, sosial, hukum, keamanan, ekonomi dan dalam bidang-bidang. Sudah ada yang lain pernah mengukir sejarah, ya, sudah lain mengukir sejarah. Saya kira jabatan tertinggi pernah diraih oleh negeri di kota Kupang ini, ya, yang kita juga dan yang lain pernah jadi bos-bos dan sebagainya. Sekarang ini kita jangan lupa tugas kita adalah mencari jalan supaya saling mendampingkan satu sama lain. Ya, dengan roh dan semangat Natal kita berusaha untuk supaya ada hembusan angin yang baru, supaya iklim kehidupan bersama di Imako, baik di TPU maupun di Kota Kupang berjalan dengan baik, sehingga ke depan kalau boleh orang-orang kita sepakat untuk siapa yang kita akan pilih untuk mewakili kita di Kota Kupang, mewakili kita di Provinsi NTT, dan mewakili TPU di pentas nasional. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Santa Maria dan Santo Yosef mendoakan. Mari kita dengan gembira kita merayakan Natal bersama pada malam ini. Langsung lagi tunjang salam. Akain haine tois mahain
Nekan Usi Yesus Tanah hai nekma hai ansaum Bibala yut Usi Yesus Nenofai di Pahina Katai Amanelo Usi Amaneka Nen hai oleh hai tulis di yut Usi Tamnau Haifah Neo Hito Serani Amaneno Fekai Amina Ma Alepo Neo Hai Mimi Fekai berkat Neo Hai Bertuaf Fekai berkat Neo Hai Mipu Nero Fai Munafkai Nokomofihu Huma Huma Munongkai Mempanatkai Kok Neo Usi Yesus Hai Aswit Amaneno usi mereka dan hai Tisma Yogi usi yang mereka Nyobi Israel Amaneno Pau Mampana Thai Pastor Sin Oke Pudi Esat Betsin Nanau Plastik Nino Geneja Ni Kanon sinimak ma sin haikin sinekan masin ansaukin tapesit mata sin nekak nako loy huma binajani amaneno usia maneka nentai omanen hai totis hai usia tanah no hit atuen susah Amaneno tulung mas fit mi poin hai aum bihakin nopo susah berikan silaran alekot he mandin sa pun uci Yesus saune niu kai oke manjail atuni Pensoi kai nopo hai susah Amaneno kai susah mereka Nen hai rome hai tulis mana yogi usi tanau kai pa Neo hito serani bile balengi dimisai unani Amaneno usi Yesus saune nakoneno tunan nio kai oke Bina janji di festa Natal Hemifena Hemenektoes Mahaine Kofekan Leokit Mahena gua Arbat kaya Sauf Mese Nekaf Mese Mifena Haikuan Mahaipa Amaneno Sinamayakat Nenhayomen Aiputis Mani Leokit Usi Amanalo Kaifa Kita akan mengiringi persembahan
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanmu dan persembahan kami diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah yang pengasih dan penyayang, terimalah persembahan roti dan anggur, lambang penyerahan diri keluarga besar KBRI Mako di Kota Kupang. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan menganugerahkan kepada kami semua kesehatan, kegembiraan dan kebahagiaan, agar kami dengan roh dan semangat Natal kami menjadi pembawa damai dalam kehidupan berkeluarga, bergereja dan bermasyarakat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya pada bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan kesadaran kami dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami. Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan mana kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Halaman 7. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang berisi anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami katakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus dan persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus
dipun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Petrus Turan, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu, semua anggota keluarga besar IKB yang sudah berpulang. Semoga mereka Engkau perkenankan untuk beristirahat dalam damai, dan semoga doa mereka untuk persatuan persaudaraan kami Kau dengarkan, agar kami yang masih hidup sehati sesuara sebagai satu saudara dalam membangun daerah kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Janganlah memperhitungkan dosa kami, taat karena iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Natal, damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Saling memberikan salam. Halaman 8.
Indo Badeno Istana Indo Badeno Usita Hanakaya Bines Kaosta Haisana Usita Hanakaya Yesus Kristus Hai Asuke Kaos Mahasana Usi Tanaka Ismeno Indo Mateno Ismeno Indo Mateno Usi Tanaka Esta Harisana Arusita Nagana Yesus Kristus Minasute Usite Kayana Usite Kayana Ismeno Indo Badeno Ismeno Indo Badeno Usite Kayana Bines Kaosta Harisana Usite Kayana. Saudara-saudari terkasih, siapkan hati di mana Yesus yang lahir di tengah-tengah kita, yang menampakkan diri kepada kita semua di seluruh dunia, diwakili oleh 3 raja. Berbahagia mereka yang dengan gembira dan dengan semangat damai datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, semoga Tuhan darah kisah kita sampai membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Halaman 9. Yesus
solusi Yesus hidup sini main masuk alhamdulillah kita nak berlindung di Yesus. Hai sekali, hai pelan-pelan, nasi putih, hai rokok, hidup si Yesus bebek, soleki, hidup si Yesus bebek, soleki. Waktu nama pimpinan tulis Yesus unsinai amane inam nabi solo Yesus unsinai Yesus dalam oleh unsinai Allah yang mengasihi dan penyayang, kami bersyukur atas rahmat sukacita Natal. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas inisiatif dari saudara-saudari Turki yang dengan penuh kesabaran, yang dengan semangat yang besar mau menghimpun kembali IKB di Imafo di kota. Tuhan, pandanglah kami semua, pandanglah niat baik kami semua, berkatilah kami semua, supaya roh dan semangat teroris yang ada di dalam masyarakat di Imafo khususnya dijauhkan dari kami. Sebaliknya, kami menjadi orang-orang yang bergembira, menjadi orang-orang pembawa damai dalam hidup dan karya Nusantara. Kami doakan semua penduduk kami yang sudah mempersatukan kami, dan mereka semua yang sementara ini berusaha untuk menyembuhkan. Bantu kami dengan berkat dan rahmat, agar dengan roh, semangat dan sukacita Natal, kami bersinergi memberikan yang terbaik untuk membangun di Imafo, di TPU, membangun di Imafo, di Kota Kupang, membangun di Imafo, di tempat di mana kami bertugas. Berkatilah kami semua, berikan kami kesehatan rohani maupun jasmani. Bapa yang mengasihi dan penyayang, Bapa tahu apa yang ada dalam isi hati kami masing-masing. Kami selalu merindukan kami semua dekat Mesir, Ansar Mesir. Bantu kami, berkat kami, agar di tahun yang baru, tahun 2023, kami menjadi pewarta kasih-Mu, menjadi tanda kehadiran-Mu yang menggembirakan dan menyelamatkan mereka yang kami layani. Demi Kristus yang lahir di tengah-tengah kami, yang menampakkan diri kepada Tiga Raja, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dengan hati yang tulus ikhlas, saya minta para pastor ini ngomong satu dua kata saja untuk memperkenalkan dirinya, sampai ada yang belum tahu nama supaya ya mulai dari bukan. Baik, selamat malam semua. Salam Natal dan Tahun Baru.
Tugas di Kota Kupang. Pertama kali saya ikut Natal bersama keluarga besar PTU yang kita semua TNI dan keluarga di Mapo. Karena itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif dari orang tua sekalian, para tokoh dan pemuka dari TTU yang ada di Kota Kupang yang menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru bersama tahun ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih untuk semuanya. Saya Romo Hieronymus Noni, tugas di Seminar Tinggi Santo Mikael PPI Kupang dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi memang ini kalau tugas tinggi berarti 19 tahun. Baik, itu saja dari saya. Sekali lagi salam damai Natal dan bahagia tahun baru untuk kita semua IKB. Semoga Immanuel, Allah beserta kita sekalian dan berkat Tuhan menyertai perjalanan kita di tahun yang baru. Selamat pesta Natal dan bahagia tahun baru untuk kita semua. Saya Romo John Subandi PR, asal Kesukupan Luar, bekerja di Seminar Tinggi Santo Mikael sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang sudah mau jalan 20 tahun. Lalu saya malam ini baru hadir di kelompok IKB. Saya sebetulnya tadi dia mau datang karena lihat saya dari cara berpakaian saya ganti. Saya tidak memakai kain adat, saya menurut saya tinggal saja. Tapi dia bilang, mari kita pergi sama-sama. Sudah saya ikut, saya belajar, saya melihat bagaimana kelompok ini. Kita mesti belajar dari sabda Tuhan, kita mesti pulang ke rumah kita melalui jalan lain. Mungkin tahun depan kita pulang dengan membawa sejumlah orang supaya ruangan ini lebih terisi penuh sehingga kos dia tidak lebih. Itu saja. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru. Saya Pater Fritz Meko, SVD. Saya tabis 92. Setelah tabis saya ke Provinsi SVD Jawa. 14 tahun saya kerja di Kalimantan. Kemudian 2,5 tahun saya di Irlandia. Pulang dari sana saya langsung di Surabaya. Sudah 11 tahun di sana, full di kantor provinsi. Saya di Kupang 2 tahun ini sabatikal akademik. Saya di IAKN ambil antropologi teologi. Sebentar lagi saya akan kembali, kira-kira Maret atau April saya balik Surabaya. Saya senang, tema ini bagus. Apa tadi? Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya berpikir agak lain sedikit. Begini, ini sebenarnya kalau terlepas dari tafsiran biblis, tapi ini mengundang kita untuk berpikir dan merasa alternatif dalam berbagai macam praktik hidup kita. Merasa dan berpikir alternatif itu mengandaikan bahwa bagaimana orang mampu melihat apa ya hikmah positif di balik semua peristiwa yang kadang-kadang membuat kita mengulur dada. Jadi kadang-kadang kita berpikir begitu lurus, tetapi berbagai macam peristiwa senantiasa menyajikan hikmah di dalamnya. Nah, berpikir alternatif itu yang membuat orang mampu memoderasi hidupnya. Jadi dia tidak akan ekstrim untuk
mengatakan ini, tetapi dia akan melihat hal positif di balik ekstrimnya. Itu berpikir alternatif. Orang berpikir alternatif itu akan berprinsip begini: sebagaimana kegelapan mencemerlangkan bintang-bintang, demikian pun persoalan atau masalah mencemerlangkan hidup saya. Atau dia akan berpikir begini, ya sebagaimana air laut itu dengan tenang menerima berbagai macam aliran sungai yang datang membawa kotoran, bangkai dan sebagainya dan mengolahnya menjadi garam, demikian pun saya mampu untuk bisa mengolah hal yang negatif, yang positif, yang tidak baik menjadi hal yang baik agar bisa berarti bagi sesama. Air laut itu mengolah yang kotor menjadi garam, dan siapa bilang garam tidak berguna? Garam itu adalah kemampuan air laut untuk mengolah yang kotor-kotor itu disajikan sehingga mengandung natrium yang berguna bagi hidup manusia. Itu saja begitu. Jadi memang dalam banyak hal kita harus berpikir alternatif. Kalau tidak berpikir alternatif kita soal. Menurut saya satu persoalan yang menyebabkan IKB tidak bisa punya kohesi yang baik itu adalah karena sekarang muncul apa yang dikatakan masing-masing orang itu punya otonomi berpikir sendiri, atau ethnoscape kalau orang bilang. Ethnoscape artinya kecenderungan orang untuk selalu berpegang pada prinsipnya sendiri berdasarkan etnik. Dan dulu kan satu, eban inan mes, memutin mes, tema anak sinan mes, biwek sinan mes, insan sinan mes. Sekarang nggak bisa lagi. Otonomi pribadi manusia itu membuat orang untuk berpikir bebas, sehingga untuk bisa membuat ikatan ini itu harus dicari solusi yang baik untuk bisa ini. Kalau hanya anjak dari oke, itu filosofi. Tetapi apa kasus Beli yang menyebabkan kita nggak satu lagi saat ini? Ada dong penyebabnya. Itu harus dicari, baru bisa kembali memiliki keeratan, ikatan kohesi yang diidealkan oleh IKB ini. Seperti dulu bisa nggak? Bisa ke tidak? Macam begitu. Ada harus dicari. Saya kira ada. Selain faktor politik, ekonomi, tapi ada. Mungkin ada faktor lain lagi. Itu saja pesan saya. Temukan solusinya, pasti ada. Segala sesuatu punya penyebabnya, dan pasti ada terapi untuk bisa temukan solusi yang baik. Terima kasih. Imanku yang saya hormati dan kasih, pertama-tama saya mengaturkan salam damai Natal dan bahagia tahun baru bagi kita. Saya mengenai sendiri terus kepada Tengua, tapi bertugas di seminari sejak tahun 95 sampai sekarang. Dan saya bahagia bahwa malam hari ini dipersatukan dalam keluarga iman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam lagu yang perlu ditempuh itu mungkin seperti yang dikatakan oleh Pater Fritz, yaitu jalan kerendahan hati antara kita orang TTU. Saya berpakaian etnis Mbotu, sedikit Romoroni pakaian etnis Insana, dan ini Pater Senior pakaian etnis Kembaba Memampo. Tapi semua ini adalah secara etnis, tapi kita selalu di jalan baru, yaitu jalan kekristenan. Jalan kekristenan itu kalau di antara kita saling rendah hati, saling menerima, saling selalu membuat kebersamaan seperti ini akan terbentuk satu justru jalan baru lagi yang makin lama makin bagus. Dan memang kita orang TTU perlu semakin lebih bertumbuh karena kita itu kekuatan yang besar. Seperti tadi Pak Terjun katakan,
katakan hampir banyak tokoh-tokoh pendidik di Kota Kupang ini juga orang Katolik, orang TTU, khususnya di lembaga-lembaga tinggi gereja, orang TTU. Juga dalam pemerintahan, sesangka orang pertama Katolik yang menjadi sepil adalah Bapak Frans. Jadi ini satu rahmat pengembangan diri juga secara kultural, karena Tuhan Yesus datang juga dalam bentuk kultur, maka kita juga mengembangkan kultur kita untuk menjadi kekuatan keselamatan dunia. Ini saja pesan saya. Banyak salam dan terima kasih. Kita pakai pastor taben yang kita oke taben Natal no taben ton feel Romo okto okonoy muti tugas seminari sejak tahun 2000 hai tahun tupu-tupu pada seminari tinggi ya dari Tuhan tambah baik KS ini wis ini Feltna ini oke au pesan nua tuk nua penia sini mui pasangan pesan dia cari cuek esen cuek orang majusin naik wisneno Herodes nuk Yahudisin cuek atau bi mafosin biaran mamnamin henman eko salam jabatan biaran naonan persen. Jadi satu kelompok cari, satu kelompok cuek. Mungkin kita berjuang supaya pasca kita baku cari, ketemu, saling jumpa. Itu pesan kedua untuk SMC atau majusin nemat na iyo Herodes na family pamit na kailan lang biya nemat na iyo karena sa sifat kanahin Herodes ide muhay wa na family kat na toman sin kaisan na mula na muhay na liw atau nila na lis na liw kaisan na namin himay malam na find me ay magmignet ang alekot ang sa alekot ang fan sa make alekot make ali nah patunin ang nakle keluar dari sabihin mafo now Simon ang liyote now Simon lekali ang hombinan hay may nalang hay may alekot may ali. Terima kasih. Oke, tadi memang saya sengaja tidak seinjak dulu, maksudnya supaya menegaskan bahwa kasana ini dan pastor di Siloe tinggalin, kalau beli pesan mesej, karena kita yang ada di sini banyak yang sudah sukses di masa lalu, cari jalan lain, mari kita membuat kaderisasi orang itu. Coba cari jalan. Bapak Frans ada tempat yang sangat luas di sana. Yang tadi Romo Okto bilang lain sebagainya, orang punya otak ada macam-macam tapi ini usah menyerah. Coba kita berusaha kumpulkan kaderisasi anak-anak muda ke depan ya. Yang baik tinggalkan berpikir hanya satunya keluarga saja,
dan berpikir bagaimana kita membesarkan siapa saja, karena kita dari TTU, siapa saja dari masyarakat TTU yang ada di Kota Kupang, kader-kader masa depan seperti dulu sahabat Suprapto Bung Kadis itu mengkaderkan orang-orang muda dari NTT Perkeusuman, sehingga orang muda dari Keuskupan Atam II mereka itu bersanding dengan dari Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Laratuka, dan ternyata dari bibit-bibit itu banyak yang kemudian muncul sebagai kader. Saya sekali lagi terima kasih sudah bisa, memang ngomong tidak betul juga, tapi saya bersyukur bahwa kita sudah mulai dengan Natal bersama. Kiranya ada Paskah bersama, dan kiranya ada Natal bersama lagi, dan kita lebih banyak lagi, ya, kita lebih banyak lagi. Tidak usah takut, tidak usah cemas, Tuhan beserta. Hidup Bima. Supaya supaya kita tumpang tangan dan kita akan memberikan berkat Tuhan kepada saudara-saudara. Tuhan bersamamu. Bapa yang pengasih dan penyayang, turunkanlah embun berkat dan rahmat-Mu ke atas kami, ke atas saudara-saudariku ini. Bantu kami dengan berkat dan rahmat-Mu agar kami menjadi kuasa kasih dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Semoga oleh penumpangan tangan kami, doa para kudus di surga, peristimewa doa Santa Pramuka, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Halaman 15.
Yesus, Maria, dan Yosef, Jangan juga pergi dulu, kita foto bersama.